wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wahdana lil imani bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarikanlah aku tentang Islam." Tentang perkataan Islam yang singkat, padat, dan aku tak perlu lagi menanyakan hal itu kepada yang lainnya. Maka Nabi katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi mengatakan, katakanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah. Istiqomah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yang bahasa sehari-hari kita adalah sama dengan konsisten atau continue. Ya, istilahnya setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu selalu terus-menerus walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, hadirin berbahagia, kalimat ini pendek sekali. Hanya berapa bait kalimat. Katakanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Hadirin berbahagia, orang istiqomah ini dia tidak terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ketika susah dia tetap taat, ketika senang dia tetap taat. Ketika sehat dia tetap taat, walaupun dalam keadaan sakit dia pun taat kepada Allah. Dalam keramaian dia dekat kepada Allah, sendiri pun dia juga dekat kepada Allah. Inilah istiqomah. Ya, inilah istiqomah. Orang yang seperti ini, maka Allah janjikan apa? Surga bagi dia. Ya, surga. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Turun kepada mereka malaikat yang siapa? Yang orang istiqomah itu menyampaikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut menghadapi masa yang akan datang, dan jangan bersedih dengan hal-hal peristiwa masa lalu. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tengoklah surga sudah disediakan bagi mereka. Orang-orang istiqomah ini Masya Allah, kalau kehilangan sekalipun dalam bentuk dunia, dia tidak akan merasa sedih, terpukul. Kalau mungkin sedih seketika itu adalah naluri manusia, tapi tidak berkelanjutan gitu. Tidak berkelanjutan. Kenapa? Ya, bagi mereka kehilangan dunia kah, dapat dunia kah, yang penting bagi mereka itu Allah tuh ridho. Gitu. Ketika Nabi pergi ke Taif, ya, pergi ke Taif, kemudian sampai di Taif, Nabi tak diterima oleh orang-orang Taif. Malahan dilempar dengan batu. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda melempari Nabi dengan batu. Sehingga Nabi meninggalkan Taif dalam keadaan berdarah-darah. Dalam satu kebun, Nabi berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, dan Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Kepadamulah aku adukan kelemahanku. Kepada siapapun kau antaraku, kepada musuh sekalipun, atau kepada orang asing yang tak ku kenal, yang mereka selalu berbuat keji kepadaku. Bagiku semua itu tak mengapa ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepada aku. Inilah istiqomahnya. Dalam keadaan kejepit sekalipun, asalkan tidak Allah murka kepada dia, maka bagi mereka dunia ini tidak masalah gitu. Ya, masalahnya bagi mereka kapan? Ketika Allah tinggalkan dia. Ketika Allah tak ridho dengan dia, maka inilah yang masalah bagi mereka. Ya, inilah yang terjadi bagi
dalam kehidupan para sahabat. Tengoklah Bilal bin Rabah, bagaimana istiqomahnya Bilal bin Rabah. Awal-awal masuk Islam, dicambuk, dicemeti. Ya, di tengah padang pasir, di tengah dahkan. Setiap dicambuk untuk menghilangkan, menjauhkan, menyampaikan kalimat tauhid dalam hatinya, tapi dia tidak mau itu. Yang keluar dari lisannya apa? Ahad, ahad, ahad. Allah, Allah, Allah. Itu ketika dalam menderita. Tapi ketika dunia dalam genggamannya, apakah dia berubah? Tidak. Ketika menjadi gubernur pun Bilal tetap taat kepada Allah gitu. Ya, ketika dia menjadi gubernur pun dia taat kepada Allah. Ketika menderita pun dia taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Ketika dunia di genggamannya, mereka juga dekat kepada Allah. Inilah orang istiqomah. Inilah orang istiqomah yang Allah kabarkan bahwa orang-orang seperti ini tidak akan mengalami yang namanya kegelisahan hidup. Ya, tidak akan mengalami kegelisahan hidup. Walaupun secara fisik orang melihatnya susah. Mungkin dia miskin, mungkin dia tak punya apa-apa. Tapi ada yang tak bisa ditebak oleh manusia. Apa? Rasa. Rasa inilah yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang melakukan. Apa syaratnya? Istiqomah itu. Coba kita, betapa pendeknya pesan Nabi. Kul amantu billah, summastaqim. Ya, katakanlah, aku beriman dengan Allah. Kemudian istiqomahlah. Iman itu wujudnya bukan hanya dengan lisan gitu. Bukan hanya dengan lisan, tapi dibacakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilakukan dalam perbuatan. Ini yang istiqomah dalam setiap keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah 1 bulan dididik dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, bagaimana agar kita ini Ramadan itu tetap amalannya ada di luar Ramadan gitu, istiqomah. Ada satu ungkapan ya yang luar biasa. Sungguh buruklah satu kaum yang dia kenal Allah ketika bulan Ramadan saja. Sangat buruklah satu kaum katanya. Ketika dia kenal Allah hanya bulan Ramadan saja. Mas Haji hanya Ramadan saja. Habis Ramadan tak tampak puncak hidungnya di masjid lagi. Ini yang luar biasa. Maka dikatakan kun robbanian. Jadilah engkau hamba Allah, hamba Tuhan. Janganlah engkau menjadi Ramadanian, menjadi hamba Ramadan saja. Maka dikatakan amat buruklah satu kaum ketika dia kenal Allah hanya bulan Ramadan saja. Bukankah kita dididik untuk istiqomah di luar Ramadan? Andaikan orang kenal dengan Allah hanya Ramadan saja, Ramadan telah berlalu. Mau diapakan? Apakah kita tidak mau rahmat Allah lagi? Apakah dengan berlalu Ramadan kita sudah dapat stempel surga? Ya? Sedangkan kita hidup, insya Allah kalau panjang kamu 11 bulan yang akan kita hadang. Maka ini yang dikatakan, amalan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan kita adakan qiyamul lail. Dalam bentuk tarawih mungkin. Di luar Ramadan juga ada yang namanya sholat malam. Maka jangan tinggalkan sholat malam gitu. Minimal seminimal-nimalnya 2 rakaat tahajud atau sholat malam, 1 rakaat witir. Karena dimulainya sholat malam itu sangat panjang waktunya Pak. Setelah selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, ya, setelah sholat isya, sholat sunat kita 2 rakaat sholat isya, terhitunglah dia sholat malam sampai kapan? Sampai subuh datang. Berapa jam? Lebih kurang 8 jam. Masa dalam waktu 8 jam kita tidak bisa sholat 2 rakaat tambah 1 witir rakaat? Tidak bisa kita setelah tidur, sebelum tidur kita lakukan. Ya, baca Al-Quran, Masya Allah 24 jam Allah kasih. Kenapa kita dalam Ramadan kita akrab dengan Al-Quran? Waktunya masih ada 24 jam di luar Ramadan. Kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Ya, puasa. Siang kita berpuasa Ramadan. Bukankah di luar Ramadan juga banyak puasa? Syawal ada 6 hari tuntutan. Habis nanti Zulhijjah lagi. Ya, begitu juga mungkin Senin Kamisnya, Abayatnya, Muharramnya. Ya, ambillah salah satu. Jangan tinggalkan puasa walaupun bukan Ramadan. Kalau hanya kita puasa di bulan Ramadan, itulah hamba Ramadan namanya. Puasa Nabi Daud. Masya Allah. Duha juga. Zikir pagi petang.
Agar apa? Agar kita digolongkan kepada orang-orang yang istiqomah. Karena amalan yang menguntung itu kan adalah amal istiqomah. Satu. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, istiqomah ini adalah memelihara amalan seseorang agar terjaga. Agar apa? Agar kita mati dalam amalan. Ya, maka kalau kita pingin mati dalam tahajud, usahakan tahajud jangan tinggal. Mati baca Al-Quran, usahakan jangan tinggal baca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan orang mati dengan kebiasaannya. Dengan apa dia biasa, dengan itulah dia dimatikan. Nah, jangan mati sedang berjoget-joget. Sedang joget-joget mati. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Mati itu ketika baca Al-Quran, ketika sujud, ketika dalam tahajud, dalam berzikir, dalam berwudu. Nah, biasakanlah istiqomahkanlah amal Ramadan. Berharap kita kepada Allah agar kita menjadi husnul khotimah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.